Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur untuk Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah. Hadirin saimin saimat sidang Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama tentu saja kita sebagaimana biasa setiap yang berdiri di mimbar ini, baik khatib maupun penceramah tentunya selalu menghimbau agar senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan yang tiada tara. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, nikmat itu tak pernah putus Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita menzolimi diri sendiri jika kita luput dari bersyukur kepada Allah. Sedangkan Allah mewajibkan kepada hambanya untuk bersyukur setiap saat dari apa-apa yang telah Allah berikan berupa nikmat, karunia, rahmat dan inayahnya kepada hambanya. Hadirin sedang majelis tarawih yang dimuliakan Allah, bahwa agama kita mengajarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa di dalam kehidupan kita tidak putus dari memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai macam hal. Rasulullah mengajarkan di dalam sholat umpamanya pada tahiyat akhir sebelum salam sangat menganjurkan agar kita sebelum salam memohon perlindungan kepada Allah, yang pertama dari azab neraka jahanam, yang kedua mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, yang itu ternyata ada dan itu ternyata fakta. Berbagai pengalaman dan pengamatan kita lihat di berbagai sosial media yang sampai terkirim kepada kita. Kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah, baik ketika kita masih hidup maupun setelah kita wafat. Dan dari keempat mohon perlindungan itu diakhiri dengan mohon perlindungan dari kejahatan Al-Masihud Dajjal, yang kejahatan itu telah nampak kita saksikan di mana-mana, berupa pendangkalan akidah, berupa pemutarbalikan fakta yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, dan berbagai macam keburukan lainnya yang nampak di hadapan kita. Pada kesempatan ceramah Ramadan hari ini, saya pun ingin menyampaikan pula agar kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, selain 4 hal yang tadi yang biasa kita baca di setiap tahiyat akhir sebelum salam. Doanya yaitu yang pertama, kita mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, khusus kepada bagi pendakwah, bagi para mudarris, dosen, guru. Tentunya segala apa yang diajarkannya berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya, tentu saja berharap manfaat buat audiens dia yang mendengar dan mempelajari ilmu yang diberikan ketika itu. Alangkah pedihnya siksa Allah bila seorang yang berilmu, banyak ilmunya, tapi tiada manfaat buat dirinya ataupun orang lain, bahkan mengundang hujatan-hujatan orang lain. Berapa banyak kita saksikan orang-orang cerdik pandai menyampaikan ilmu yang dimilikinya, tapi mengundang
polemik yang amat sangat, dan ini berkaitan dengan akidah. Kalau sekedar persoalan adab, persoalan fikih barangkali itu bisa dimaklum, karena memang sifat daripada apalagi fikih yang memang mengundang pemahaman-pemahaman yang mungkin saja berbeda berdasarkan dalil yang dimiliki, berdasarkan kemampuan menafsirkan dalam satu kata, berdasarkan perbendaharaan hadis yang dimilikinya, atau lain-lainnya, sehingga mengundang perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Tapi masalah akidah para jamaah sekalian tidak ada kata berbeda. Jadi kalau seandainya orang cerdik pandai bergelar sederetan gelar dari akademiknya, tidak menjamin bahwa yang disampaikannya itu benar adanya. Dan ternyata kita menyaksikan sedemikian rupa dahsyatnya pendangkalan akidah. Sudahlah kelompok-kelompok tertentu demikian masifnya melakukan itu semua kepada kita, melakukan pendangkalan akidah kepada kita, menyerang kita umat Islam ya, meyakini dari dahulu para ulama kita mengajarkan bagaimana kita akan keyakinan kita terhadap 4 hal yang tadi, khususnya azab kubur. Ada orang yang tidak mengakui kebenaran itu, bahkan kita diejek seperti yang sudah mengalami saja, sampai seperti itu. Itu barangkali disampaikan oleh orang yang tidak berilmu. Oleh orang yang berilmu pun dikatakan bahwa semua agama sama, bahkan semua agama, semua pemeluk agama kemungkinan masuk surga. Bahkan Islam tidak lebih baik daripada agama mereka yang non-Islam. Itu disampaikan di berbagai media dan ditonton oleh jutaan penduduk Indonesia. Barangkali bukan hanya penduduk negeri ini, tapi oleh penduduk negeri-negeri lain yang beragama seakidah dengan kita. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan bahkan ilmu yang bermanfaat akan kembali kepada kita tatkala kita sudah wafat pun, itu akan mengalir kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi yang sangat populer, apabila seorang manusia, anak Adam, telah wafat, maka putuslah amalnya. Orang itu telah wafat, tidak bisa melakukan amal kebajikan lagi karena sudah tutup usia dan sudah masuk liang lahat. Namun ada 3 hal yang boleh dikatakan pahalanya mengalir kepada orang yang sudah wafat itu. Yang pertama, sedekah jariyah. Ini jelas. Oleh karena itu, bagi orang yang punya kemampuan, harta jangan sayang-sayang. Itulah harta milik kita yang akan bersama kita nanti di akhirat. Sedangkan harta yang masih tinggal di dunia itu akan digunakan, bahkan diperebutkan oleh keluarga kita, bahkan orang lain. Hadirin sedang di majelis tarawih yang berbahagia. Yang kedua, bahwa pahala atau ganjaran tetap mengalir, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ternyata ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan kita setelah kita wafat tidak dapat beraktivitas kembali, tidak dapat menambah amal, namun tetap mengalir pahalanya kepada kita sebanyak orang yang mengamalkan ilmu yang kita sampaikan kepada para audiens yang mau mempelajari, mau memahami, dan bahkan mau mengamalkan, sehingga ilmu itu bermanfaat ke orang banyak, diketahui oleh orang banyak, bahkan orang-orang bertanya kepada orang tersebut bahwa ilmu tersebut sangat bermanfaat untuk dijadikan amal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tentu saja anak yang soleh. Dari hadis itu, anak yang soleh yang suka mendoakan orang tuanya, meskipun orang tua sudah wafat, ketika memiliki anak soleh, tentu saja apa yang dilakukan oleh anak soleh akan kembali kepada orang tua, akan berbagi tanpa dikurangi. Allah yang membagi,
bukan membagi pahala si anak dibagi dua dengan orang tua yang sudah wafat, tapi Allah yang membagi pahala anak dari amal yang dikerjakannya utuh dia dapatkan. Allah yang memberi ganjaran, namun Allah memberikan pula pahala kepada orang tua yang sudah wafat. Oleh karena itu, barangkali menurut hemat kita, tidak perlulah kita Islam menghadiahkan seperti itu. Otomatis kalau seorang anak sudah berbuat baik, kebaikan yang anak lakukan, pahala didapatinya, kemudian pahala diberikan pula kepada orang tua yang sudah wafat. Tanpa harus dihadiahkan, tanpa harus disebut-sebut namanya, dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal, tidak perlu. Kalaupun itu boleh, kalaupun itu ada yang beranggapan boleh, ketika berkurban, ada yang membolehkan jika dia berkurban pahalanya ini dipersembahkan kepada orang tua. Jika tidak, ya tidak sampai. Begitulah kira-kira dari kajian-kajian yang ada di berbagai media yang kita miliki. Baik, itu yang pertama, hadirin, bahwa kita menginginkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kita diajarkan oleh agama kita melalui lisan Rasul bahwa kita agar mohon perlindungan pula dari hati yang tidak khusyuk di dalam ibadah. Di dalam ibadah kita mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga nilai pahala ibadah kita berkurang karena kita tidak khusyuk di dalam ibadah tersebut. Hadis Nabi menjelaskan bahwa pahala atau diterimanya orang yang beribadah sholat itu tergantung kekhusyuannya. Berapa lama dan berapa banyak. Oleh karena itu ketika pikiran kita kemana-mana, kita kembalikan bahwa kita sedang sholat. Jangan kita perturutkan khayalan-khayalan atau rencana-rencana yang tidak mungkin kita lakukan ketika dalam sholat. Memang suka ada terjadi ketika belum sholat, orang tersebut nggak ingat apa-apa. Begitu dalam sholat, berbagai rencana-rencana, berbagai sesuatu yang nanti akan kita kerjakan. Padahal kita sholat, apa yang bisa kita lakukan? Nanti saja setelah sholat, begitu. Nah, namun kita terus diikuti. Nanti bagaimana? Ini bagaimana? Terus diikuti. Nah, ini akan mengurangi nilai-nilai pahala sholat. Dia seberapa banyak kehusyuan kita di dalam ibadah, maka sebanyak itu pula Allah berikan nilai terhadap ibadah kita. Jadi tidak semuanya tertolak, tidak semuanya diterima, tergantung seberapa banyak kehusyuan kita. Memang para ulama kita sih ada bagaimana kiat-kiat untuk mencapai khusyuk dalam ibadah. Nah, kita sudahkah mau mempelajari itu? Makanya kitab Riyadhus Shalihin diantaranya itu adalah dalam rangka melatih menjadi orang soleh. Di dalamnya ada bab niat yang di situ perlu keikhlasan dalam berniat. Hadirin, itu yang kedua. Mohon perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk di dalam ibadah. Yang ketiga, kita dianjurkan pula berlindung kepada Allah dari hawa nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Berbagai macam nafsu yang ada dalam diri kita. Memang dengan nafsu itu kita dapat merubah dunia, merubah hutan belantara menjadi gedung-gedung menjulang tinggi. Itu karena ada nafsu. Keinginan menjadikan dunia ini baik atau buruknya itu karena adanya nafsu. Oleh karena itu kita mohon perlindungan kepada Allah agar diarahkan nafsu kita itu kepada hal-hal yang baik dengan memohon perlindungan kepada Allah. Sebab nafsu ini liar. Dihilangkan nafsu,
Ya, ini fitrah manusia, adanya nafsu. Sehingga dunia seperti ini dengan nafsunya manusia. Tanpa ada nafsu, tanpa ada kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam keindahan, bila nafsu itu diarahkan ke yang baik, tidak akan ada kerusakan bila nafsu itu diarahkan kepada yang baik. Mohon perlindungan kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Oleh karena itu agama mengajarkan, kalau dalam masalah akhirat boleh kita nafsu kita umbar, katakanlah begitu. Kita iri kepada orang yang punya harta, tapi hartanya diinfakkan ke jalan Allah. Punya ilmu banyak, ilmunya bermanfaat, diajarkan kepada setiap manusia yang membutuhkannya. Tapi dalam hal harta, dalam hal keduniaan, kita melihat kepada orang yang kehidupannya di bawah kita. Kalau kita selalu melihat kepada penghidupan orang lain yang ada di atas kita, nggak pernah terdam, tidak pernah terpuaskan nafsu ini. Bahkan yang timbul adalah kedengkian, yang timbul adalah iri, bahkan jangan sampai terjadi hasad pada jamaah sekalian. Oleh karena itu kita kendalikan nafsu ini, bukan kita bunuh. Itu permohonan kita kepada Allah agar dilindungi dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Dan yang terakhir adalah kita mohon perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak pernah terjawab, doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Sementara kita diajarkan oleh Rasulullah agar banyak-banyak berdoa, kapan saja, di mana saja yang pantas waktu dan tempatnya kita berdoa, kita berdoa. Karena kita nggak tahu kapan doa itu dikabulkan. Jadi kalau kita sedikit berdoa, sudahlah sedikit, belum juga dikabulkan. Maaf para jamaah sekalian, Allah bukan ingkar janji, ud'uni astajib lakum, bukan ingkar janji. Tapi kadang memang doa itu ditunda, dan pengabulannya, dijabahnya mungkin tidak persis sama dengan keinginan kita. Allah akan mengabulkan setiap doa hambanya sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginannya. Berapa banyak keinginan manusia, jika dikabulkan itu semua, apa jadinya dunia ini? Oleh karena itu Allah akan mengabulkan di saat yang tepat, di saat manusia membutuhkan, dan sesuai dengan kehendak Allah, di mana manusia membutuhkan ketika itu yang tepat. Jika dikabulkan setiap berdoa, apa jadinya? Mungkin dunia ini penuh harta, benda, sebab keinginan manusia cenderung kepada dunia, para jamaah sekalian. Jadi wa akhir doa, kata Nabi, ya, la tadri, kita nggak tahu kapan akan dikabulkan. Hatta mustajabalak, kapan Allah akan mengabulkan doa itu. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, kita jangan sedikit dalam berdoa. Bahkan kalau sedikit berdoa, apalagi mudah berhenti, merasa belum dikabulkan, atau bahkan merasa tidak dikabulkan kemudian tidak berhenti. Inilah orang yang tergesa-gesa, terburu-buru dalam berdoa, merasa tidak dikabulkan lalu ia berhenti berdoa. Itu bahaya para jamaah sekalian. Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus, para jamaah sekalian, apa ikan hiu, itu berdoa 40 hari 40 malam baru dikabulkan. Lah kita baru seminggu, kapan doa itu dikabulkan? Kapan harapan kita datang? Belum juga kunjung tiba, kita putus asa, lalu berhentilah kita berdoa. Nah, oleh karena para jamaah sekalian, doa ini penting. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin.
Bukan tidak penting, penting banget para jamaah sekalian, penting sekali. Bahkan orang di luar Islam saja ketika terzolimi, dia berdoa kepada Allah tanpa ada hijab, dikabul oleh Allah jika dia benar terzolimi, jika dia benar dizolimi. Apalagi kita seorang muslim, apalagi di bulan Ramadan. Perbanyaklah berdoa ketika kita saum, termasuk doa yang mustajab. Ketika kita saum, banyak berdoa. Bahkan jelang iftar, jelang berbuka, bahkan ketika berbuka, maka doa yang Rasul ajarkan kepada Aisyah ketika Aisyah bercerita mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan padanya, yaitu ketika terjadi Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu doa yang diajarkan Rasulullah. Nah, para jamaah sekalian, oleh karena itu kita selain banyak doa-doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah, namun kita juga jangan lupa mohon perlindungan kepada Allah, yaitu berdoa agar kita diselamatkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk dalam ibadah, dari hawa nafsu yang tidak pernah terpuaskan, bahkan dari doa yang tidak pernah terjawab. Tentu saja penyebab doa tak terjawab, tidak dikabulkan, ada memang. Oleh karena itu seorang ulama pernah menyampaikan hal itu. Kenapa doa kita nggak terjawab? Padahal sih belum, para jamaah sekalian. Bukannya nggak terjawab, belum, tapi kita merasa nggak terjawab gitu. Kalau mungkin ada, ya ulama kita mengajarkan. Kenapa doa nggak terjawab? Kita kenal Allah, kita mengakui adanya Allah, tapi kita tidak penuhi haknya Allah untuk diibadahi. Kita ibadah kepada Allah, tapi bercampur dengan mungkin yang disebut dengan syirkul asghar atau riya. Kita baca Quran, tapi kita tidak amalkan. Bagaimana doa kita mau dikabul? Kata ulama tersebut. Kita menyeru agar kita cinta Rasul, tapi kita meninggalkan sunnahnya. Nah, oleh karena itu dalam setiap ibadah kita ada suri teladan, ada pemberi contoh. Oleh karena itu ikuti, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Demikian para jamaah sekalian, sekedar sharing, menyampaikan ilmu yang sama-sama sudah kita ketahui tentunya, agar mengingat kembali, mengulang kembali, supaya kita segar kembali dalam melaksanakan amal berdasarkan ilmu yang kita pelajari, pahami, dan amalkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya yang berdiri di mimbar maupun para jamaah sekalian yang hadir pada malam ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.